Akhirnya dengan rompi sakti ini, yang dengan cara menghatamkan Al-Quran oleh para wali juga, ada rajanya ini, akhirnya Nyi Roro Kidul bisa ditaklukkan atau bisa dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah kisah inspirasi Islami, itu sekitar Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Siapa sih yang tidak kenal Sunan Kalijogo? Dari seorang, katakanlah, preman, dari anak yang nakal, bandel, yang bernama Raden Said, putra seorang bupati atau adipati di Tuban, Jawa Timur, dengan gelar Beranda Loka Jaya. Akhirnya Allah memberikan hidayah, bertemulah dengan Sunan Bonang, dan akhirnya masuk Islam dan menjadi seorang wali yang sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, khususnya daerah Kadilangu dekat Demak sana. Nah, kisah ini bukan tentang perjalanannya, tapi tentang pertempuran atau duel, fight antara Sunan Kalijogo dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini dalam riwayat itu diceritakan bahwa daerah Pantai Selatan di Pulau Jawa, daerah-daerah pesisir selatan itu terserang pagebluk atau pandemi. Jadi penyakit, tapi menyeluruh wabah. Masyarakat ini bukan 1-2 orang. Dan istilahnya kalau di Jawa itu esok loro, sore mati. Sore loro, esok mati. Ini pagebluk saat itu. Akhirnya kabar ini sampailah kepada Kanjeng Sunan Kalijogo yang berada di Kadilangu. Akhirnya diteliti. Karena apa? Sudah banyak obat-obat saat itu, untuk pengobatan zaman dulu, itu tidak bisa menyembuhkan penyakit atau pandemi atau pagebluk yang dialami oleh masyarakat di pesisir Pantai Selatan ini. Akhirnya dengan penerawangan batin sebagai seorang wali yang batinnya bersih, ternyata penyakit ini ada kaitannya disebabkan karena perbuatan, yaitu Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Akhirnya mohon petunjuk pada Allah Sunan Kalijogo ini, bagaimana cara mengatasinya. Nah, ketika minta petunjuk Allah itulah bahwa itu bisa dihilangkan kalau memang si wali ini, yaitu Sunan Kalijogo ini, bisa menundukkan Ratu Pantai Selatan. Caranya yaitu dengan ada suatu senjata sakti, yaitu membuat rompi yang terbuat dari kulit kambing. Caranya dengan mengatamkan Al-Quran dulu. Itu petunjuk yang diterima Sunan Kalijogo. Akhirnya ketika kembali ke daerah Kadilangu sana, akhirnya berkumpullah para wali ini termasuk Sunan Bonang ngaji bareng, mengkhatamkan Al-Quran. Nah, setelah khatam Al-Quran itu ada kulit kambing itu dibuat menjadi rompi, dikasih raja, tulisan-tulisan Arab itu raja. Dan ini dipakai Sunan Kalijogo sebagai senjata untuk melawan Nyi Roro Kidul. Terjadilah peperangan itu. Tentu tidak terlihat oleh mata telanjang manusia biasa, tapi Sunan Kalijogo pun bisa mengetahui bagaimana kekuatan Nyi Roro Kidul itu. Akhirnya dengan rompi sakti ini, yang dengan cara menghatamkan Al-Quran oleh para wali juga, ada rajanya ini, akhirnya
Nyi Roro Kidul bisa ditaklukkan atau bisa dikalahkan. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan Nyi Roro Kidul masuk Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas, setelah kejadian itu, penyakit yang dialami masyarakat itu sirna gitu loh. Nah tentu dulu nggak ada vaksin, ya kan? Zaman berbeda dengan zaman sekarang. Beberapa tahun yang lalu COVID-19 ada vaksin. Itu tidak ada vaksin zaman itu, ya obat tradisional saat itu. Karena sekitar abad 16 awal, 15-16. Berapa ratus tahun yang lalu, 400 tahunan, 400 sampai 500 tahun yang lalu kan, tentu belum semaju sekarang. Hilang penyakit itu, sembuh total masyarakat. Nah, inilah teman-teman sebuah kisah inspirasi. Dan ini diceritakan dari mulut ke mulut, ya, bahwa seperti itu kejadiannya. Dan rompi itu sampai sekarang masih ada di daerah Kadilangu sana, dirawat, ya, dipelihara, dijaga oleh keturunan Sunan Kalijogo. Dan satu lagi senjatanya itu punya keris Carubuk, keris sakti. Nah, keris Carubuk itu konon katanya bisa melawan kerisnya, yaitu Arya Penangsang, keris Setan Kober, keris sakti juga. Tapi sampai sekarang keris Setan Kober itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Sementara keris Kiai Carubuk miliknya Sunan Kalijogo, termasuk rompi untuk semua ini, rompi sakti ini masih ada sampai sekarang, masih dijaga, dipelihara. Nah inilah teman-teman. Jadi ada benda-benda itu yang memiliki kekuatan tertentu atas izin Allah, tentu saja atas izin Allah. Karena bukan hanya Sunan Kalijogo yang memiliki keris sakti. Sunan Giri juga punya keris namanya Kolomunyeng, keris sakti juga. Jadi inilah para wali, karena saat itu berbeda dengan zaman sekarang. Tentu memerlukan kekuatan-kekuatan spiritual tinggi, kekuatan-kekuatan batin untuk berdakwah Islam ini, sehingga apa? Dakwahnya ya bisa untuk menjaga keselamatan diri, dakwahnya juga diterima masyarakat. Dan sampai sekarang terkenal dakwah Sunan Kalijogo ini, terutama dengan budaya tradisi masyarakat Jawa. Makanya tadi, siapa sih yang tidak kenal Sunan Kalijogo? Dari seorang pemuda nakal, keturunan Ningrat, anak bupati, akhirnya sadar, bertaubat menjadi seorang ulama besar atau wali Allah yang dalam bahasa Jawa sering atau disematkan dengan nama Wali Songo. Nah inilah teman-teman sebuah kisah inspirasi Islami tentang bagaimana kesaktian atau karomah yang dimiliki Sunan Kalijogo sehingga bisa menundukkan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Semoga informasi ini menambah wawasan kita dan juga membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum